dengan kerinduan hati kami Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami tidak bisa membalas besarnya kasih-Mu Tuhan. Namun kami mau memberikan yang terbaik yang kami miliki Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang beracara Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir ibadah ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami ini. Dengan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Dalam selamat pagi. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita siapkan hati kita mau bersuka cita karena Oleh karena itu, kita mau berharap hanya sama Tuhan, kita mau mengandalkan Dia,
Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mau pujikan pujian orang yang melihat.
Dan Tuhan, inilah pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi tempat sandaran kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami dapat bersandar Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami membawa diri kami, membawa hidup kami datang beribadah pada Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Boleh menjadi kekuatan buat hidup kami ya Tuhan. Menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan masalah ya Tuhan. Tapi kami percaya bersama Engkau kami bisa melewati itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di hati kami dan menjadi kekuatan dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang telah memimpin kami dalam memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pakai hidupnya semakin hari semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita berada di rumah Tuhan. Kita sudah memuji dan meninggikan namanya, dan waktunya kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Pagi hari ini saya ingin mengambil judul yaitu bertema pengikut Yesus yang berkualitas dan sejati. Sekali lagi tema firman Tuhan di pagi hari ini yaitu pengikut Yesus yang berkualitas dan sejati. Ya, tentunya barang saja diciptakan atau dikerjakan dengan maksud untuk menciptakannya untuk agar berkualitas. Dan kita sebagai manusia diharapkan Tuhan untuk mengikuti jalan yang Dia sampaikan kepada kita, bahwa melalui jalannya adalah jalan keselamatan, beroleh keselamatan yang pasti. Oleh sebab itu kita inginkan Tuhan untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas dan murni di hadapannya. Dan firman Tuhan bagaimana di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dikatakan, sebab itu pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa itu muridku, serta membaptiskan dia dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi inilah amanat agung yang Tuhan perintahkan pada muridnya untuk dikerjakan. Sampai hari ini amanat agung ini tetap dilakukan. Ya, bagaimana kesempatan pandemi ini? Firman Tuhan diberitakan secara langsung melalui online. Orang yang belum mengenal Tuhan bisa mendengarnya Bapak Ibu, ya, melalui YouTube atau melalui medsos lainnya. Dan tergenapi bahwa setelah firman Tuhan diberitakan, kabar baik diberitakan, maka tidak lama lagi Dia akan tiba. Dan kita siapkan untuk menjelang kedatangannya. Apabila Dia datang, kita harus siap, jangan terlena, dan kita lupa bahwa kedatangannya sudah semakin dekat. Ya, sebagai pengikut Tuhan, pasti Tuhan menginginkan kita untuk menjadi murid Tuhan, murid Allah. Firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi sekali lagi kita diperintahkan untuk berbuah banyak Bapak Ibu. Jadi ketika kita diakui sebagai muridnya Tuhan, kita jangan stuck atau kita tidak menghasilkan buah, tetapi kita harus terus berbuah. Meskipun saat ini pandemi atau situasi yang mengecewakan atau situasi yang serba sulit, tetapi kita tidak menghalangi kita untuk terus berbuah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya, kita tahu bagaimana di dalam Galatia 5, bagaimana buah roh, ada kasih, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri, kemurahan, kesabaran, damai sejahtera, dan sukacita,
terus kita hasilkan sampai saat ini Bapak Ibu ya. Mungkin kita mempunyai sifat kasih ya, nilainya 8 atau 9, kebaikan 8 atau 9, tetapi penguasaan diri kita lemah, 6 atau 5, atau kesabaran kita ya, mudah emosi, mudah marah-marah, mudah tersinggung. Kita berusaha untuk kita tingkatkan, untuk upgrade, untuk kita perbaiki ya. Jadi Tuhan menginginkan kita terus menghasilkan buah roh. Meskipun keadaan seperti saat ini Bapak Ibu ya, tidak menghambat kita untuk menghasilkan buah roh yang Tuhan inginkan. Dan kita akan baca bagaimana, kita melihat di sini bagaimana untuk menjadi syarat untuk menjadi pengikut atau murid Kristus ya, di dalam Lukas 9 dan Lukas 14, bagaimana kita harus menyangkal diri dan juga untuk memikul salib ya. Tidak enak Bapak Ibu ya, dan tidak menjanjikan hidup kita selalu nyaman saja, selalu diberkati Tuhan, selalu tanpa masalah, selalu tanpa penyakit. Tetapi Tuhan menyampaikan bagaimana kita harus siap menyangkal daging kita ya. Lukas 9 ayat 23, bagaimana kita harus menyangkal diri. Daging ini kita harus lemahkan, roh kita yang harus lebih kuat Bapak Ibu. Seperti pagi hari ini kita harus menguatkan roh kita untuk datang ke rumah Tuhan, memuji dan menyembah Dia, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita melemahkan daging kita. Kalau secara daging lebih baik kita jalan-jalan traveling, atau kita di rumah saja ya, menonton TV atau bersenang bersama keluarga. Tapi saat pagi hari Bapak Ibu antusias untuk mengutamakan roh yang ada di dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu, untuk datang ke rumah Tuhan, untuk menguduskan hari Sabat pagi hari. Jadi ketika kita memikul salib ya, tentunya Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Kudus adalah Parakletos, penolong yang memampukan kita untuk siap menghadapi segala keadaan di situasi saat ini. Ya, untuk itu pagi hari ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Bagaimana untuk menjadi murid yang berkualitas dan sejati. Ada 3 hal. Yang pertama, kita akan membaca di dalam Yesaya pasal 50 ayat keempat sampai yang kelima. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Perhatikan, memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru pada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ayat yang kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi firman Tuhan yang Yesaya sampaikan, bahwa bagaimana Yesaya adalah seorang nabi besar Bapak Ibu di zamannya. Bagaimana dia seorang nabi yang diurapi Tuhan, mempunyai pelayanan yang berdampak bagi umat Israel. Dan kita tahu bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengutip dari kitab yang ada di Yesaya. Dan juga ada dalam perjanjian baru juga kutipan ya, Yohanes dan Rasul Paulus mengutip dari Yesaya ini. Jadi sekali lagi Nabi Yesaya memberikan dampak sehingga kita belajar bagaimana teladan yang Yesaya lakukan untuk kita anak-anak Tuhan yang hidup saat ini untuk belajar mengikuti apa yang Yesaya telah lakukan. Yang pertama, kita harus memperbaiki kualitas perkataan Bapak Ibu. Ya, kalau melihat gambar ada 2 sisi kiri saya, mulut ini bisa memuji Tuhan, ya, memberikan
pengagungan kepada Tuhan, atau memberikan saran, atau memberikan kata-kata motivasi, atau menyanjung seseorang, atau memberikan kata-kata positif pada seseorang. Tapi di sisi lain, ya, dengan mulut bisa menjadi pedang, bisa akan melukai orang lain, ya Bapak Ibu. Dan kita belajar untuk kita tidak menggunakan mulut kita sembarangan, Bapak Ibu. Jadi dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih, lesu. Ya, kita sebagai orang percaya, sebagai murid Yesus, kita untuk memberikan kata-kata yang positif, ya, suatu kata-kata yang memberikan semangat, memberikan untuk tidak seseorang tidak lesu atau tidak patah semangat, sehingga dengan kata-kata tersebut akan menguatkannya, akan mengencourage seseorang tersebut. Dan kita sebagai orang percaya, kita belajar hari demi hari untuk kita memperbaiki kualitas perkataan kita. Ya, saat ini bagaimana dunia yang semakin jahat, orang latah untuk berkata-kata kasar, cemooh, sumpah serapah, atau mungkin kata-kata yang tidak berkenan, atau kata-kata yang mengutuki seseorang. Ya, tentunya ada something wrong dalam seseorang tersebut. Meskipun dirinya taat pada Tuhan, tetapi ada kelemahan, ya, ada kekurangan. Kadang ketika emosi semakin naik, dengan kata-katanya akan membuat terluka orang lain atau membuat tersinggung orang lain. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana di dalam Matius pasal 15 ayat 8 sampai 9. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, jadi dari hati akan keluar dari mulut, akan keluar melalui mulut. Jadi ketika saat ini, ya, karena disayangkan anak-anak muda, ya, mulai menggunakan kata-kata yang mungkin tidak berkenan, kata-kata yang mungkin, ya, dianggapnya sudah biasa teman-teman mempergunakan, ya, misalkan main game, apabila kalah dengan latah berkata-kata kasar, ya, atau kebun binatang diucapkan semuanya. Dan hal inilah yang akan mendukakan hati Tuhan. Bagi orang percaya, kita jangan melakukannya, tetapi kita ingat bagaimana kita harus memperbaiki kualitas perkataan kita. Dan kita lihat bagaimana pikiran ini harus dikontrol, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, bagaimana pikiran adalah medan perang, ya. Kita setiap waktu berjuang untuk mengalahkan si jahat. Mungkin pagi hari ini Bapak Ibu ketika mendengar firman, pikiran melayang-layang kemana-mana, ya, tidak fokus, sehingga si jahat menyusup, ya, menguasai pikiran hati Bapak Ibu saudara sekalian. Kita belajar untuk kita mengendalikan, mengontrolnya pikiran kita, sehingga pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan, pada Kristus. Pikiran yang suci, pikiran yang benar, pikiran yang kudus, kita harus lakukan tersebut. Jadi kita belajar bagaimana apabila input yang masuk, ya, akan menghasilkan output. Dan input yang baik pasti outputnya baik, Bapak Ibu. Jadi ketika inputnya jelek, ya, anak-anak sekarang inputnya jelek dari HP, dari medsos lainnya, akan outputnya jelek, Bapak Ibu. Kita harus sebagai orang percaya harus ingat bahwa kita harus memberikan input, ya. Input yang baik adalah kebenaran di dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ya. Sehingga ketika kita menerima terus intens selalu diisi firman, maka kita akan menghasilkan output yang baik, ya. Apabila kita lengah, iblis akan menyusup, ya, Bapak Ibu. Kira kita tidak terganggu, kekhawatiran, takut, akhirnya outputnya, ya, hanya keluhan, hanya komplain, hanya, ya, gundah gulana, perasaan gundah gulana, akhirnya mengeluh, kecewa,
ya, bahkan menyalahkan Tuhan mungkin dengan situasi seperti saat ini. Dan Tuhan tidak menghendaki hal itu. Ya, yang kedua, di dalam Yesaya pasal 50 ayat yang 4b, bagaimana kita menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus yang sejati dan berkualitas. Kita belajar dari Yesaya kembali. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sekali lagi, mempertajam pendengaran seperti yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini, Bapak Ibu. Mempertajam pendengaran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Ya, jadi ada statement bagaimana pengikut atau murid Kristus haruslah memiliki antusias, ya, atau kegairahan dan kemauan yang keras untuk melatih dan mempertajam kepekaan rohani. Ya, dengan kita peka dalam rohani spiritual kita, maka kita akan membedakan antara yang baik dan hal yang buruk, antara yang jahat atau yang benar. Dan kita belajar untuk kita peka apa yang Roh Kudus inginkan dalam hidup kita. Ketika kita menginginkan atau melakukan keputusan, kita belajar untuk peka rohani. Apakah rencana kita sesuai Tuhan kehendaki atau tidak? Kalau Tuhan tidak kehendaki, pastilah Tuhan akan berbicara, Bapak Ibu. Ya, kita melihat bagaimana Tuhan berbicara dengan berbagai cara, ya. Umumnya, Bapak Ibu, yang pertama melalui firman Tuhan. Seperti pagi hari ini, benaran firman disampaikan. Tuhan berbicara. Ya, ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, merenungkannya, atau dengan melakukan meditasi, akan mendapatkan iluminasi pencerahan dari Tuhan. Inilah saatnya Tuhan bisa berbicara kepada Bapak Ibu. Yang kedua melalui profetik, ya, pesan yang ketika kita didoakan hamba Tuhan yang diurapi, yang menyampaikan sesuatu profetik nubuatan, sehingga ketika kita berjalan di depan ada suatu kepastian atau suatu keteguhan untuk apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita menerima profetik, ya, ada yang bersifat sangat spesifik atau hanya umum, Bapak Ibu. Misalkan ada seorang hamba Tuhan tinggal menunjuk Bapak yang di sana sedang sakit, nah itu umum. Tapi kalau spesifik, profetik itu bisa tepat, Bapak Ibu. Ya, misalkan di jempol sedang sakit, hamba Tuhan menyampaikan cara spesifik di jempol bagian sakit. Dan ini tidak semua dilakukan oleh hamba Tuhan, tapi Tuhan mempercaya pada orang pilihannya. Yang ketiga melalui visi, ya. Biasanya gereja Tuhan mempunyai visi, ya. Misalkan memenangkan berapa ratus jiwa, berapa ribu jiwa di dalam tahun 1 tahun, sehingga pesan Tuhan disampaikan dan Tuhan berbicara, gereja Tuhan melakukannya. Yang keempat melalui mimpi, ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mimpi, menjadi arahan, menjadi acuan di dalam hidup Bapak Ibu. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ketika mimpi diterima, Bapak Ibu mendapatkan respon, ya, melakukan respon, sehingga ada keyakinan bahwa itulah jawaban dari Tuhan. Tuhan berbicara dan Bapak Ibu melakukan, sehingga ada action. Yang selanjutnya yaitu dengan audible, suara audible. Tidak semua orang bisa menerima, Bapak Ibu. Ada bisa iblis menyusupi antara suara Tuhan atau suara secara daging, cara hati saja. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus peka, Bapak Ibu, ya. Dan kepekaan itu kita harus belajar, Bapak Ibu. Gereja Tuhan di saat situasi saat ini kita harus belajar untuk kita peka mendengar suara Tuhan. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, situasi yang sulit atau pergumulan hidup yang kita hadapi, kita butuh
direksi, arahan Tuhan, petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu di masa situasi saat seperti ini, situasi yang sulit. Dan selanjutnya melalui kejadian atau keadaan atau peristiwa. Misalkan Bapak Ibu sedang sakit, lalu Tuhan bisa berbicara, bisa melalui keadaan tersebut bahwa diingatkan Tuhan untuk merenungkan, untuk insaf, untuk menyadari apa kesalahan yang pernah dilakukan atau kesalahan yang telah dikerjakan. Ada kesadaran untuk bertobat, untuk insaf, atau peristiwa hal lainnya Bapak Ibu ya, sehingga suara Tuhan bisa disampaikan melalui orang lain, orang ketiga bisa disampaikan Bapak Ibu. Dan hal inilah kita belajar bagaimana kita harus peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana dari seorang hamba Tuhan dari Inggris, Charles Spurgeon mengatakan, kita harus belajar membedakan mana yang benar dan hampir benar jika ingin berjalan bersama Allah. Jadi ketajaman dan kepekaan rohani bukan kemampuan membedakan yang benar dengan yang salah, tetapi membedakan yang benar dengan yang hampir benar. Ya, dengan pengajaran-pengajaran yang banyak Bapak Ibu bisa dengar saat ini, kita harus peka. Ya, apakah ini benar atau hampir benar? Sehingga ketika kita mendengar sesuatu, misalkan dari medsos atau dari YouTube, kita mempunyai alarm. Ya, penyesatan di zaman ini terjadi Bapak Ibu. Yang misalkan adanya statement bahwa Yesus itu bukan Tuhan, kita harus menolak itu Bapak Ibu. Jadi inilah yang iblis lakukan, bagaimana penyesatan terjadi, bahwa kita sebagai anak Tuhan atau orang percaya, kita harus kepekaan rohani harus kita miliki. Dan kita minta Roh Kudus untuk menolong kita, untuk kita memiliki kepekaan rohani tersebut. Dan syarat untuk kita untuk peka, sekali lagi, kita harus hidup berkaul karib dengan Tuhan. Sekali lagi, kita harus hidup yang dekat dengan Tuhan, akan menghasilkan kepekaan rohani yang tajam. Ya, ketajaman rohani diperlukan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sama seperti keluarga Bapak Ibu. Yang misalkan seorang ibu, ya, di luar pintu saja ketika batuk, kita yang di dalam rumah sebagai anak pasti tahu itu suara atau batuk dari ibu kita sendiri, ya, atau langkah kita didengar oleh adik kita atau kakak kita atau orang tua kita. Mereka sudah tahu bahwa itu langkah kita sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Karena sudah karib, sudah akrab, sudah dekat. Jadi ketika Bapak Ibu untuk memiliki ketajaman rohani, kepekaan rohani, bisa membedakan suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, dan kita tahu bagaimana ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan membantu kita, menolong kita. Apa yang menjadi kehendaknya kita lakukan sesuai yang Dia inginkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah melangkah atau tidak salah mengambil keputusan. Ya, jangan sampai ketika kita tidak menanyakan kepada Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, akhirnya sia-sia yang kita lakukan. Selanjutnya, bagaimana di dalam Mazmur Raja Daud ayat 7, pasal 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Perhatikan, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.
supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, kita perhatikan bagaimana pemazmur menyampaikan bagaimana ada suatu kebiasaan, ya, suatu tindakan, bagaimana aku suka dekat pada Allah, ya. Dengan dekat pada Allah, pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan menunjukkan bahwa ada antusias untuk ingin dekat pada Allah. Kita yang harus meresponi dekat pada Allah, bukan Allah yang ingin dekat kepada kita, tapi kita yang harus mempunyai inisiatif lebih dahulu bahwa kita ingin dekat pada Allah. Jadi kita belajar bagaimana ketika kita dekat dengan Allah, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Ya, situasi pandemi saat ini, mungkin sebagian kita sudah pernah mengalami sakit, menerima sakit corona, COVID-19. Bukan berarti Allah tidak melindungi Bapak Ibu, sekali lagi, tetapi Allah ingin menyatakan sesuatu, ya. Jadi ketika Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk melanjutkan nafas di bumi ini, responilah apa yang Tuhan lakukan dalam hidup Bapak Ibu. Bagaimana dengan hidup yang diberikan kepada Tuhan, gunakan kesempatan sebaik-baiknya. Gunakan kesempatan dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kita kesempatan. Orang lain mungkin yang kena COVID sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Saudara kita, tetangga kita, atau teman kita, rekan kerja kita sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Mereka sudah waktunya memang dipanggil Tuhan. Dan apabila kita diberi kesempatan, kita harus bertanggung jawab dengan hidup yang Tuhan berikan kepada kita selagi kita masih berada di bumi ini. Dan selanjutnya, yang terakhir, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ya, bagaimana Tuhan menginginkan kita untuk kita dibentuk oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, yang sebelumnya buruk menjadi orang yang benar, yang sebelumnya mempunyai kebiasaan habit, ya, yang negatif, diubahkan Tuhan untuk menjadi ke arah yang positif. Sama seperti di dalam Yeremia 18 ayat 4, bagaimana dikatakan, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, sekali lagi, Yesuslah penjunan kita, tukang periuk tersebut. Yesuslah yang mengubahkan kita, yang tadinya baik menjadi, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Maka Dia kerjakan bencana tersebut untuk kita layak di hadapannya. Dan kita bandingkan di ayat yang lain bagaimana di dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Ya, seorang hamba Tuhan menyampaikan bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Ada dua jenis manusia. Yang satu untuk tujuan mulia, dan sisi lain tujuan yang biasa. Tujuan yang mulia pasti Tuhan akan pertahankan, ya. Dia akan menempatkan bencana tersebut di surga nanti dalam kekekalan. Tetapi yang tujuan biasa akan dibinasakan Bapak Ibu, ya. Mereka yang belum mengenal Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat, ketika diberi kesempatan menolaknya, pasti akan dibinasakan. Dan kita beruntung, Bapak Ibu. Kita menerima anugerah dan kita menerima kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Bagaimana kita dilayakkan
untuk menerima keselamatan. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, jadi orang Kristen. Jangan Bapak Ibu lemah, jangan Bapak Ibu goyah, dan keyakinan yang Bapak Ibu miliki haruslah Bapak Ibu pergunakan. Oh, kita diciptakan Tuhan untuk tujuan mulia, bukan tujuan yang biasa-biasa Bapak Ibu, tapi ada maksud Tuhan. Sudah saya sampaikan, ketika Bapak Ibu ditempatkan di kota Brebes, pasti ada tujuan mulia yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara sekalian. Dan ini bukan hanya kebetulan, tetapi ada tujuan mulia yang Tuhan inginkan Bapak Ibu. Sekali lagi kita melihat bagaimana kualitas terbaik hidup orang percaya bukan ditentukan oleh apa yang ada di luar dirinya. Ya, kalau di luar dirinya hanya aksesoris, hanya kelihatan di luar saja, harta, kekayaan, jabatan atau popularitas, tetapi ditentukan kualitas terbaik ditentukan oleh apa yang ada di dalam manusia rohani atau kerohanian seseorang. Jadi kita prioritaskan Bapak Ibu untuk kita meningkatkan kualitas kerohanian kita. Situasi saat ini tidak menghalangi kita untuk kita upgrade Bapak Ibu ya. Kita tingkatkan terus level kita, kerohanian kita, lebih sungguh-sungguh pada Tuhan, menjadi orang Kristen yang tenang, tidak main-main, tidak santai-santai, tetapi jadilah murid Kristus yang sejati dan tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun di bumi ini. Kali lagi mereview yang sudah saya sampaikan, bahwa pengikut Yesus Kristus yang berkualitas atau sejati dengan memperbaiki kualitas perkataan. Yang pertama, lebih intens mengkonsumsi firman Allah. Yang kedua, tingkatkan kualitas pendengaran atau kepekaan rohani dengan semakin menjalin keintiman dengan Tuhan. Yang terakhir, kembangkanlah sikap rela hati untuk mau dibentuk Tuhan atau untuk dikoreksi oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, di situasi pandemi ini kita harus ingat bahwa menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus tidak sia-sia. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ketika kesempatan ada di bumi ini, pergunakanlah sebaik-baiknya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, pengikut Kristus yang murni, dan kita menuju kemurnian, kesucian, kekudusan, untuk kita belajar untuk menjadi sama seperti serupa dengan Kristus. Inilah kebenaran firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar, merenungkan dan melakukannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita di pagi hari. Kita akan menyanyikan lagu Aku Cari Damai. Saya serahkan kembali kepada hamba-Nya. Kalau ku cari damai,
firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur, yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin berbuah untuk kebesaran kemuliaan bagi Bapa di surga. Tuhan, tolonglah kami, seberapa banyak kami yang hadir pagi ini. Kami menyerahkan semua persoalan, masalah kami, problem yang kami hadapi di hari-hari terakhir. Tuhan, bukan oleh kekuatan gagah kami, tapi oleh karena kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemenangan kepada kami semua, Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan doa hamba-Mu yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan berkarya agar semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.